Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian opini publik dan pencitraan sebagai disiplin ilmu. Opini publik dan pencitraan adalah disiplin ilmu dalam ilmu komunikasi yang mengkaji pembentukan pandangan masyarakat dan upaya pembangunan citra. Menurut Walter Lippmann pada tahun 1922, dalam bukunya Public Opinion berpendapat bahwa opini publik dibentuk oleh dunia yang kita bayangkan, pseudo environment dan stereotip, bukan oleh realitas yang sebenarnya. The environment adalah gambaran atau representasi dunia yang ada di pikiran kita, yang seringkali tidak sama dengan realitas objek. Gambaran ini terbentuk dari berbagai sumber seperti media massa, rumor, atau cerita dari orang lain. Misalnya, jika media selalu memberikan suatu kota sebagai tempat yang tidak aman, orang akan memiliki persepsi tersebut meskipun realitasnya tidak selalu demikian. Nah, sedangkan stereotip ini adalah cara pandang atau generalisasi yang disederhanakan terhadap suatu kelompok atau individu yang seringkali tidak akurat. Lippmann berpendapat bahwa manusia cenderung menggunakan stereotip ini untuk menyederhanakan kompleksitas dunia, dan ini mempengaruhi bagaimana kita membentuk opini. Jadi maksudnya itu adalah dari pendapat Lippmann bahwa opini publik ini dipengaruhi oleh persepsi dan prasangka dan juga informasi yang disaring bukan berdasarkan pemahaman yang mendalam dan juga objektif terhadap fakta. Nah, selanjutnya ada pendekatan dalam opini publik dan pencitraan. Studi opinion publik dapat didekati dari berbagai sudut pandang, misalnya seperti pendekatan sosiologis yang memandang opini sebagai produk interaksi sosial dan pengaruh kelompok, seperti yang dijelaskan dalam teori Spiral of Silence oleh Elizabeth Noel Neumann pada tahun 1984, yang menyatakan bahwa individu cenderung diam saat merasa pendapatnya tidak sejalan dengan mayoritas. Pendekatan psikologis fokus pada proses kognitif dan sikap individu, di mana peneliti seperti Gordon Allport pada tahun 1935 mendefinisikan sikap attitude sebagai kesiapan mental yang mempengaruhi respons seseorang. Nah, pendekatan media menganalisis peran media massa dalam membentuk opini melalui teori agenda setting yang diperkenalkan oleh Maxwell, M.C. Combs, dan Donald Swald tahun 1972, yang berpendapat bahwa media tidak hanya memberitahu kita apa yang harus dipikirkan, tetapi juga isu apa yang harus dipikirkan. Nah, selanjutnya ada kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur ini atau massa adalah kumpulan individu yang bersifat sementara dan tidak teratur sifatnya. Menurut Gustav Le Bon pada tahun 1895 dalam bukunya yaitu The Crowd, A Study of the Popular Mind, adalah salah satu tokoh pertama yang mengkaji fenomena massa. Ia berpendapat bahwa dalam kerumunan individu kehilangan identitasnya dan bertindak secara impulsif
seringkali dipengaruhi oleh emosi kolektif. Nah, kelompok ini berpendapat bahwa berbeda dari publik yang lebih terorganisir dan berinteraksi secara rasional. Selanjutnya, hubungan persepsi dan sikap attitude dalam opini publik dan pencitraan. Persepsi adalah proses kognitif awal dalam menginterpretasikan realitas, sedangkan sikap adalah hasil dari persepsi tersebut. Menurut Karl Hofflein pada tahun 1953 dan rekan-rekannya di Universitas Yale dalam penelitian mereka tentang persuasi. Menjelaskan bahwasanya perubahan sikap sangat bergantung pada bagaimana individu memproses informasi atau persepsi dari sumber komunikasi. Oleh karena itu, strategi pencitraan berupaya membentuk persepsi positif di benak publik agar pencipta sikap ini pencipta sikap, dukungan atau kepercayaan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang kekuatan opini publik. Opini publik memiliki peran krusial dalam masyarakat. Menurut Jürgen Habermas pada tahun 1989 dalam The Structural Transformation of the Public Sphere, opinion publik adalah fondasi ruang publik yang berfungsi sebagai forum untuk diskusi rasional, mengendalikan kekuasaan negara dan memastikan legitimasi pemerintahan. Lebih lanjut, opini publik dapat menjadi kekuatan kontrol sosial yang memaksa para elit untuk bertanggung jawab seperti yang terjadi dalam gerakan sosial yang dipicu oleh isu-isu publik. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.